Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kita ketemu ya. Ini hari Jumat menjelang akhir pekan. Mudah-mudahan tetap semangat. Cuaca memang cerah di luar sana. Tetapi seperti biasa, kita ngomongin ngomongin soal negara kita ini, tadinya suasana mood yang lagi bagus tiba-tiba jadi hilang semua, Bung Rocky, kalau kayak gini. Karena yang ada kekacauan semua yang kita temukan. Ya, negara biasanya kita anggap kita dirampok oleh tetangga, oleh negara tetangga internasional. Enggak, kita dirampok oleh elit kita sendiri itu. Dan perampokan itu di dalam semua bidang tuh. Terutama hal-hal yang menyangkut teknologi baru, juga dirampok hak orang untuk hidup secara layak tuh. Jadi hal yang kita anggap dari awal bahwa negara itu bukan menghasilkan kesejahteraan, tapi justru merampok kesejahteraan dan keadilan dari rakyat. Oke, karena ngomong itu, saya kira saya usul ada dua topik ini yang sangat menarik dan kaitannya dengan tadi itu bagaimana negara mestinya itu mensejahterakan rakyatnya. Dan ini yang kemarin sempat viral ya, bagaimana ternyata para calon dokter yang mau internship ya sebenarnya dokter-dokter yang mau ditempatkan di daerah-daerah itu untuk di kota itu cuma dikasih bantuan biaya hidup 1,1 juta gitu ya. Ini UMR pun Anda cari UMR di Jawa Tengah lah yang paling miskin, saya pun nggak sampai nggak 1,1 gitu kali ya. Nah, dan apalagi kalau dibandingkan dengan UMR Jakarta ini gila, dan kemudian akhirnya setelah heboh Menteri Kesehatan merevisinya dinaikkan menjadi 3,2, tapi ternyata angka 3,2 itu pun masih lebih rendah dari tahun sebelumnya gitu yang 3,5 juta. Anda bayangkan sekolah dokter itu kan sulitnya seperti apa. Dan kemudian ketika ini dia ditugaskan di puskesmas atau apa terus dibayar 1,1. Itu juga itu merampok hak rakyat untuk memperoleh kesehatan. Kan artinya dokter-dokter ini nggak mungkin maksimal. Sementara dia periksa jantung pasiennya, dia berpikir nanti jantung dia deg-degan karena ternyata buat bayar bensinnya dia udah nggak mampu itu kan. Jadi dia nggak ada fokus di situ. Jadi keresahan para dokter ini adalah cermin dari negara yang tidak paham bahwa kesehatan itu adalah pelayanan dasar. Jadi mesti itu yang dimaksimalkan tuh. Karena hak rakyat untuk sehat itu adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas termasuk dokter spesialis yang digaji secara memadai kan. Kan itu intinya tuh. Jadi kalau sering dianggap bahwa Indonesia kekurangan tenaga kesehatannya, memang karena buat jadi spesialis dokter umum itu dia mesti nabung perlahan-lahan tuh, yang gajinya nggak seberapa juga tuh per pasien. Mungkin kalau BPJS dapatnya tas sekali nyuntik 10.000 perak apa. Nggak Jadi sampai, banyak Bro Rocky, nggak sampai 1.500, 2.000 begitu kalau nggak salah, seingat saya itu. wah. Jadi dokter yang bercita-cita mulia dibatalkan cita-citanya untuk melayani publik oleh kebijakan negara yang pelit sebetulnya, atau yang dianggap bahwa ini yang dokter itu pasti punya uang. Loh, kebanyakan dokter kita juga datang dari masyarakat bawah yang betul-betul ingin mengabdi kan. Kalau dokter spesialis orang kaya ya udah jarang sebetulnya tuh. Jadi dokter-dokter kita itu betul-betul ingin masuk di dalam wilayah pelayanan kesehatan dan memaksimalkan pengetahuannya, dan itu dia nabung buat jadi spesialis. Dan harusnya digratisin aja jadi dokter spesialis buat sekolah. Kan ini kan impactnya pada kesehatan masyarakat. Nah sekarang justru digaji dengan modal sekedar 2 kali bolak-balik bensinnya habis. Jadi bagian ini yang kadang-kala kita anggap apa pentingnya sih bikin infrastruktur kalau dokternya itu nggak punya dana untuk pergi ke puskesmas kan. Jadi bikin jalan tol sementara dokternya naik apa namanya nih Naik motor. motor kreditan yang belum bisa dia bayar. Bagaimana? Jadi satu paket berpikir yang nggak ada di otak pemerintah tuh. Nah, untung Menteri Kesehatannya peka dan sebetulnya juga terlambat karena isu ini kan udah lama sekali tuh. Lama Jadi sekali. kalau Pak Menteri masuk, oh kok dia kaget, itu artinya bawahannya itu menyembunyikan isu ini nih. Jadi itu soalnya tuh. Kita tahu ini udah bertahun-tahun itu, dan dokter spesialis ngeluh nggak bisa nabung karena dipaksa untuk lakukan praktek internship segala macam. Jadi sekali lagi perencanaan kesehatan kita itu buruk sebetulnya, dan itu perangai buruk ini cerminan dari perangai buruk kekuasaan yang hanya ingin pamerkan sesuatu yang
sifatnya mercusuar, proyek-proyek strategis, infrastruktur dasar itu kesehatan nggak dipedulikan. Ya. Ya, dan ini saya agak terkejut bagaimana mungkin ada kebijakan kemudian keluar dan viral dan kemudian baru direvisi. Ini kan dan ini kan kita tahu sebenarnya di Kementerian Kesehatan itu kan banyak juga yang dokter ada di situ. Jadi mereka paham lah soal itu. Ada menterinya sekarang malah bukan dokter gitu yang bisa malah lebih cepat sigap dalam menanggapi soal itu. Saya juga kemarin sempat menyimak bagaimana Menteri Kesehatan berbicara dengan ratusan para calon dokter spesialis itu dan mereka mengeluhkan bagaimana mereka bekerja overtime, tidak digaji dan ini yang kemudian menjelaskan kata Menteri Kesehatan kenapa rasio spesialis kita itu sangat kecil dibandingkan dengan masyarakat kita. Ya akhirnya ketahuan sumbernya kan. Kalau insentifnya nggak ada ya orang mau ngapain jadi spesialis kalau menyiksa diri sendiri dan terutama ini kan dokter itu ada semacam hasrat untuk karena ada sumpah Hipokrates maka dia mesti layani. Tetapi dia juga terbatas kapasitas dia tuh, kapasitas fisiknya overtime dan kapasitas psikisnya yaitu membayangkan masa depan yang dia mungkin berpikirnya 5 tahun begini-begini ini ngapain, mending berhenti kan banyak dokter juga yang akhirnya berhenti jadi dokter lalu berpindah aktivitasnya karena dianggap nggak ada jaminan tuh walaupun di publik itu digambarkan dokter itu pasti setiap hari tinggal ambil laci ada uang di situ padahal faktanya nggak begitu tuh dan ilmu kedokteran itu yang seharusnya jadi semacam modal dasar bangsa ini untuk yang disebut bonus demografi. Kan dokter ini sangat berperan untuk menambah suplai pengetahuan dan kesehatan agar bonus demografi kita 10 tahun ke depan itu betul tersedia. Jadi kalau pelayanan dasar itu pendidikan, kesehatan nggak dipahami oleh negara, itu artinya nggak akan ada bonus demografi. Kan bonus demografi itu bukan bonus sebetulnya, tetapi dividen yang dibagi pada generasi baru karena dia sehat dan dia mampu berpikir kan. Itu intinya. Jadi Pak Jokowi terus-menerus ada bonus demografi. Bagaimana bonus demografi dihasilkan oleh orang yang sakit? Bagaimana orang yang sakit itu bisa sembuh kalau dokternya nggak digaji sehingga dokternya terpaksa nyambi. Mungkin pulang dia bawa motor sekaligus ngegojek di situ kan. Jadi sekali lagi itu hal-hal yang simpel sebetulnya yang menjadi kewajiban dasar negara itu tidak dilakukan oleh negara. Untung ada Menteri Kesehatan yang walaupun disembunyikan datanya, tapi karena dia ketemu langsung dengan para dokter, lalu keluhannya tiba. Bayangin kalau misalnya Pak Menkes ini nggak ketemu langsung, itu pasti stafnya itu sembunyiin tuh data itu. Entah kenapa mesti disembunyiin. Padahal itu tugas dan perintah konstitusi adalah sejahterakan rakyat, artinya jaga kesehatan rakyat, artinya sediakan fasilitas, artinya dokternya mesti terjamin hidupnya supaya dia bisa menjamin kesehatan para pasien. Ya. Nah, bersama dengan itu kita melihat sebuah ironi gitu. Ini saya kira berkaitan dengan moral hazard di kalangan para petinggi kita. Ya, ini lagi heboh ini, Bung Rocky, persoalan mobil listrik yang katanya akan disubsidi sampai 80 juta, gitu ya. Dan kemudian yang banyak disoroti oleh publik itu bukan semata-mata soal subsidinya bahwa semangatnya itu energi yang bersih. Tapi ternyata ada kepentingan dari para petinggi negara kita di bisnis itu semua dan ternyata ya pemain-pemain bisnis di mobil listrik, di motor listrik itu ya pejabat-pejabat itu yang oleh Bang Rizal Ramli selalu disebut sebagai peng-peng. Gitu. Ya itu yang kan memang kita ingin ada transisi ke arah energi terbarukan, ke arah energi yang ramah lingkungan. Yes. Di seluruh dunia berlaku keinginan itu. Tetapi juga di seluruh dunia ada prinsip keduanya, yaitu transisi itu harus demokratis, harus terbuka. Nggak boleh ada moral hazard di situ kan. Ini kita mau transisi, tetapi keuntungan terbesar dari proses transisi itu tidak dihasilkan oleh kebijakan yang demokratis. Hanya ditunjuk beberapa orang yang sebetulnya monopolistis di bidang itu. Jadi nggak ada gunanya kita transisi kalau transisinya tidak melalui proses demokrasi itu. Proses demokrasi mestinya ada lelang, mestinya ada bid, keterbukaan tuh. Ini kalau 2-3 player aja yang mensuplai sumber daya listrik itu artinya ada akumulasi juga dan
Dan itu berarti rakyat tidak bisa menikmati harga yang murah itu karena dimonopoli itu. Ini kan atau oligopoli bahkan tuh. Jadi sebetulnya yang kita sebut energi terbarukan itu akhirnya jadi bisnis 3-4 orang aja tuh. Jadi nggak ada yang baru di situ. Dilihat dari cara bisnisnya nggak baru karena bisnis itu bisnis yang langsung KKN kan. Jadi poin kita, keadilan sosial tidak mungkin dicapai kalau proses transisi energi terbarukan itu hanya dikuasai oleh sejumlah supplier energi. Itu intinya. Jadi buat apa kita transisi kalau kesejahteraan rakyat itu akhirnya diambil alih kembali oleh para pemodal besar yang memungkinkan mereka melakukan akumulasi, sementara pemodal yang lain tersingkir. Sehingga yang disebut kesetaraan atau hak terhadap energi itu baik sebagai konsumen maupun produsen tidak terbagi merata secara adil. Itu dasarnya itu. Jadi dasar etiknya itu sebetulnya. Ya, ya. Kan banyak yang menyoroti sebenarnya bahwa wah ini subsidinya untuk orang kaya saja gitu, dan kemudian dijawab oleh Departemen Keuangan bahwa oh tidak seperti itu karena banyak sekali alokasi pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Tapi sebenarnya poinnya bukan di situ, bukan soal orang kaya atau tidak kaya, tetapi bahwa kemudian di balik itu ada kepentingan dari para petinggi negara kita itu yang berkepentingan mendorong bisnis itu karena mereka memang punya bisnis di sektor itu. Ini kan kita sering sebut ini memang ngeri sekali ya. Jadi mereka siapkan bisnisnya, kemudian mereka atur regulasinya, dan kemudian mereka siapkan anggarannya untuk disubsidi. Ini kan sempurna sekali cara mereka merampok negeri ini. Nah itu rampoknya sempurna. Jadi memang rakyat merasa dia disubsidi. Tetapi subsidi itu baliknya ke 3 orang doang tuh kan. Jadi negara mengeluarkan subsidi atas perintah 3-4 orang penyuplai baterai listrik misalnya kan. Jadi kelihatan betul bahwa kartel ini memang beroperasi sampai ke 2-3 lapis di belakang kebijakan. Kalau 1 lapis saja mungkin oke, itu ya terlihat ada permainan, tapi itu 1 orang akhirnya harus bersaing dengan orang yang lain. Tapi ini karena dia bikin kartel, maka dia mampu, kan kartel itu untuk mempengaruhi kebijakan negara, supaya negara seolah-olah berpihak pada konsumen yang membutuhkan energi terbarukan, tetapi hasil energi itu hanya boleh disuplai oleh 3-4 orang player pemain. Kan di situ yang disebut monopolistik atau oligopolistik kan. Jadi tetap ongkos itu tidak demokratis tuh. Ongkos subsidi itu mestinya beredar secara demokratis, bukan secara akumulatif pada sebagian orang aja yang memang dari awal mendapat keistimewaan untuk memproduksi energi terbarukan. Ini kan seperti ya, Bung Rocky, kita seperti terjerembab dalam situasi yang saya khawatir publik itu jadi frustrasi dengan situasi semacam ini. Ini gimana ya kita hidup dalam negara seperti ini, katanya negara kita menghadapi demokrasi, tapi begitu kita sudah berjalan bukan hampir ya, sudah lebih dari 2 dasawarsa, ternyata kita balik lagi dan orang kemudian frustasi, jangan-jangan ini kan kemudian menjadi justifikasi bagi banyak orang. Oh, kalau gitu kita balik lagi aja ke UUD 45 karena ternyata ongkos demokrasi yang mengadopsi pada nilai-nilai barat itu jadi sangat mahal. Ya kalau kita bayangkan misalnya, ini kan diputuskan di kabinet. Ya. Kan mestinya ada percakapan antara menteri-menteri itu dengan presiden. Presiden mestinya langsung tegur aja kan, Menteri A, Menteri B, Menteri C, Anda punya bisnis energi terbarukan nggak, nikel nggak, baterai segala macam nggak. Kan presiden tahu list itu. Oleh karena itu kalau presiden tahu, maka ada klausul yang mengatakan bahwa itu sahamnya itu aturannya misalnya mesti dibagi tuh, supaya Anda tidak mengakumulasi hak rakyat juga dimanipulasi melalui subsidi, dan subsidi itu masuk ke kotak-kotak uang dari 3-4 orang ini kan itu jadinya begitu kan. Jadi seolah-olah ini sosialistis, tapi sebetulnya itu super kapitalistis. Nah itu penghisapan melalui regulasi itu yang sekarang jadi problem di dunia, karena regulasi itu dikendalikan oleh elit. Nah itu jalur penjajahan terhadap rakyat. Kalau dia sendiri di antara oligopoli, oke, kami atur harga, nggak ada soal. Tetapi dengan harga yang tinggi dia buat itu, dia peras juga negara, karena negara yang mesti talangi subsidi atau selisih antara harga yang seharusnya dan harga yang ada pada rakyat kan. Jadi memang ini lengkap.
dan kita tahu itu political economy analysis menunjukkan bahwa setiap kali ada penderitaan rakyat, penyebabnya adalah kolusi antara elit. Itu aja dasarnya. Dan sekarang energi terbarukan dikampanyekan besar-besaran, tapi dengan proses pengendalian atau monopolistik itu. Jadi negara-negara di dunia selalu sebetulnya udah lama isu ini diedarkan bahwa semua upaya untuk mendistribusikan energi terbarukan harus secara demokratis, bukan secara oligopolistis. Saya kira kita kemudian menjadi paham ya orang-orang seperti Elon Musk gitu yang bolak-balik dinyatakan mau masuk ke Indonesia gitu, sampai sekarang juga nggak masuk juga karena dia tahu betul bahwa praktek semacam ini, praktek moral hazard semacam ini memang marak di Indonesia, dan orang-orang seperti dia ini kan sangat concern terhadap soal-soal yang disebut environmental, ESG, social dan governance. Ini dia sangat paham. Iya, karena mereka diikat oleh kayak perusahaan besar semacam Elon Musk, kan ada yang disebut aturan PB namanya Global Compact, yaitu tidak boleh berbisnis yang menyebabkan penderitaan orang lain atau hak asasi dipermainkan di situ. Dan itu yang jadi code of conduct di dalam bisnis besar Amerika. Karena kalau dia berbisnis di Indonesia dan akhirnya ketahuan bahwa bisnis Elon Musk itu diselimuti oleh oleh oligopoli lokal yang memanfaatkan pengetahuan dan modal dia untuk mengendalikan regulasi, itu artinya Elon Musk berbisnis dengan regulasi yang diatur secara tidak adil, maka dia akan kena hukuman di negara asalnya tuh. Jadi Global Compact yang dikeluarkan oleh PBB mungkin 10-20 tahun lalu itu berlaku. Nah, kita seolah-olah nggak peduli dengan itu. Padahal itu justru dasar keadilan kan. Nah, tetap kita mesti kembalikan Pak Jokowi kenapa diemin. Lalu orang curiga berarti ada semacam cashback ke pundi-pundi istana. Kan itu kan. Walaupun nggak ada cashback, regulasinya sendiri udah merupakan cashback kan. Itu intinya. Jadi tetap ini proyek rente sebetulnya nih, rent seeking economy. Yes, oke. Dan balik-baliknya ya itu tadi ya. Ini saya kira mungkin ke depan kita perlu semacam memikirkan secara serius ya. Ada semacam regulasi bagaimana ketika para pebisnis itu masuk di lingkungan pemerintahan gitu. Karena saya kira praktek semacam ini juga terjadi di negara Amerika juga banyak hal semacam itu. Tapi regulasinya kan mereka sangat ketat soal begini. Ya kita baru sekedar etika kan. Kalau ada berbisnis maka udah berhenti dong bisnisnya kalau Anda jadi pejabat. Kan di Amerika ada yang lebih ketat, blind trust gitu. Jadi semua pejabat itu begitu dia masuk kekuasaan itu seluruh saham perusahaannya itu dia taruh di sebuah trust yang dia sendiri nggak boleh tahu siapa yang kendalikan kan. Itu aturannya tuh. Dan kita sangat permisif. Kenapa? Karena kekuasaan itu butuh orang-orang yang sekaligus penguasa, sekaligus pengusaha yang peng-peng itu begitu. Jadi semua menteri itu sebenarnya peng-peng itu. Dan itu betul Rizal Ramli bahwa negeri ini dirampok melalui apa? Melalui regulasi. Regulasi itu apa? Regulasi itu adalah kehendak dari para pemodal yang diselundupkan ke DPR dan bertemu dengan pimpinan DPR atau MPR yang juga punya bisnis yang sama kan. Jadi sebetulnya antara eksekutif dan legislatif yang seharusnya saling mengawasi justru tadi persekongkolan. Itu yang dalam teori-teori radikal disebut elected autocracy itu. Jadi orang yang dipilih tetapi ditugaskan untuk memuluskan teman dia di luar yang ada di eksekutif. Jadi kerjasama eksekutif legislatif adalah untuk merampok negara. Ya. Kalau dulu para penguasa itu kan biasanya para penguasa berselingkuh dengan pengusaha. Sekarang betul-betul pengusahanya itu masuk di dalam pemerintahan dan mereka berselingkuh di antara mereka sendiri gitu ya. Itu ini jadi lapisan eksploitasi yang betul-betul kasar gitu. Kan terang-terangan partai politik taruh calonnya di DPR, menurut norma konstitusi DPR itu mengawasi eksekutif. Sekarang eksekutif dikendalikan oleh oligarki, legislatif dikendalikan oleh oligarki. Maka perselingkuhan itu betul-betul terjadi secara sempurna. Jadi dua-duanya tunduk pada oligarki. Jadi nggak mungkin DPR bereaksi terhadap ketidakadilan ini karena DPR juga punya bisnis yang sama dengan eksekutifnya kan. Dua-duanya itu dimodali oleh oligarki. Jadi oligarki tinggal ngomong, coba dirubah tuh undang-undangnya tuh 2 anggota DPR bekerja maka yang lain merasa oke itu sinyal berarti kita mesti
pro kepentingan kapital tuh. Jadi soal-soal semacam itu. Nah, itu yang harusnya, ya bukan harusnya, sebetulnya udah biarin aja supaya eksploitasi berlangsung habis-habisan supaya terjadi people power. Kan kita berharap begitu kan. Jadi sebetulnya ya maksimalkan aja perampokan itu sampai akhirnya negara bangkrut dan hak rakyat untuk menikmati kemakmuran hilang, lalu terjadi social unrest kan. Dan itu udah mulai berjalan sekarang tuh. Ya. Dan tanpa mereka sadari bahwa mereka sendiri yang mendorong itu terjadi ya. Ya, mereka yang dorong terjadi. Dan jangan salahkan atau panggil, kasih sanksi misalnya Bupati Meranti itu. Karena Bupati Meranti cuma dapat imbas dari praktek kolusi nepotisme di Jakarta. Dan itu yang sebetulnya bupati-bupati yang lain juga mulai sadar bahwa apa artinya kalau dia jadi bupati dan dia nyetornya lebih banyak ke pusat daripada kepada rakyatnya tuh. Jadi kelihatannya ada proses baru di Republik ini, dimulai dari beberapa bupati yang kritis dan itu mulai jadi orkestrasi baru untuk membangkang pada kekuasaan, atau membangkang pada pemerintah bahkan. Oke. Dan kita kawal semuanya itu dengan tetap 0%, Bung Rocky. Ya, etika politik itu ada di 0%. Oke, thank you, Bung Rocky. Yap.